Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawade Arshita Kaili dengan NIM B1B121324. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya untuk memenuhi syarat tugas perilaku manajemen keuangan pada jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Halu Oleo. Baik, review jurnal pertama yaitu tentang pengaruh keterwakilan terhadap keputusan investasi melalui overconfidence. Heri Karisma Fitri dan Dwi Cahyaningdia pada tahun 2021 melakukan penelitian tentang pengaruh keterwakilan terhadap keputusan investasi melalui overconfidence dengan tujuan untuk mengeksplorasi pengaruh keterwakilan terhadap keputusan investasi melalui overconfidence sebagai variabel intervening terhadap investor dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang dan mengkaji pengaruh intelektual kapitalis terhadap nilai perusahaan. Jumlah populasi dari penelitian ini yaitu 115 investor dan jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 96 responden. Periode amatan pada penelitian ini yaitu 2017 sampai dengan 2020. Pada penelitian ini mencakup variabel independen, diantaranya ada representasi fairness yang merupakan penggunaan atau language bahasa untuk menyampaikan sesuatu yang berarti atau meaningful kepada orang lain. Yang kedua yaitu overconfidence yang merupakan suatu sikap atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang seperti dengan melakukan tindakan melebih-lebihkan atau menempatkan tindakan seseorang relatif dengan orang lain dan sikap yang melebih-lebihkan untuk merayu seseorang dalam berinvestasi. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu memiliki nilai square yang rendah, diperkirakan ada faktor perilaku lain yang lebih dominan dalam mempengaruhi keputusan investasi. Model penelitian ini yaitu bisa dilihat representasi fairness terhubung dengan overconfidence dan terhubung dengan keputusan investasi. Hipotesis dari penelitian ini yaitu pertama, menolak adanya keterwakilan yang memiliki efek positif pada keputusan investasi. Kedua, menerima bahwa keterwakilan memiliki efek positif yang signifikan pada terlalu percaya diri. Yang ketiga, bahwa menerima bahwa terlalu percaya diri memiliki efek positif yang signifikan pada keputusan investasi. Yang keempat, diterima bahwa variabel terlalu percaya diri memediasi hubungan antara keterwakilan dan keputusan investasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh keterwakilan terhadap keputusan investasi melalui overconfidence sebagai variasi interferensi pada investor. Review yang kedua yaitu literasi keuangan dan faktor sosiodemografi terhadap keputusan investasi melalui bias perilaku. Nurul Humairo dan Faradia Sartika melakukan penelitian tentang literasi keuangan dan faktor sosiodemografi terhadap keputusan investasi melalui bias perilaku pada tahun 2021 dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh literasi keuangan dan faktor sosiodemografi terhadap keputusan investasi saham melalui bias perilaku sebagai variabel mediasi. Jumlah populasi dari penelitian ini yaitu seluruh anggota Galeri Investasi Syariah UIM Maulana Malik Ibrahim Malang dan anggota Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Universitas Brawijaya dan Universitas Negeri Malang yang berjumlah 206 orang. Metode sampel penelitian ini yaitu menggunakan purpose sampling dan jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 109 anggota Galeri Investasi di UIM Maliki Malang. Periode amatan pada penelitian ini yaitu 2019 sampai 2021. Pada penelitian ini memiliki variabel independen yaitu literasi keuangan yang merupakan variabel independen yang memiliki nilai minimum sebesar 5 dan 2, maksimum sebesar 15 dan 45, dan rata-rata sebesar 11,31 dan 3,02.
Dan pada penelitian ini memiliki variabel dependen, yaitu literasi keuangan memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap keputusan investasi. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu faktor sosiodemografi tidak memiliki dampak terhadap keputusan investasi saham dan bias perilaku. Hipotesis dari penelitian ini yaitu pertama, pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi saham. Kedua, faktor sosiodemografi memiliki pengaruh terhadap keputusan investasi saham. Ketiga, pengaruh literasi keuangan terhadap bias perilaku. Keempat, pengaruh faktor sosiodemografi terhadap bias perilaku. Kelima, pengaruh bias perilaku terhadap keputusan investasi saham. Keenam, pengaruh literasi keuangan terhadap keputusan investasi saham melalui bias perilaku. Dan ketujuh adalah pengaruh faktor sosiodemografi terhadap keputusan investasi saham melalui bias perilaku. Serta model dari penelitian ini yaitu bisa dilihat. Dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa literasi keuangan memiliki dampak positif terhadap investor saat membuat keputusan investasi dan memiliki pengaruh negatif terhadap bias perilaku. Selanjutnya, review jurnal ketiga yaitu tentang bias kepercayaan berlebihan dan kinerja investasi, efek mediasi risiko kecenderungan. Syed Zain ul Abidin, Fiza Qureshi, Jawad Iqbal, dan Sawema Sultana melakukan penelitian ini dengan judul Bias Kepercayaan Berlebihan dan Kinerja Investasi, Efek Mediasi Risiko Kecenderungan pada tahun 2022 yang bertujuan untuk menguji faktor-faktor penentu bias kepercayaan berlebihan yang pada gilirannya mempengaruhi kinerja investasi melalui kecenderungan risiko. Pelajaran ini menyelidiki 3 bias kognitif yang menyebabkan bias terlalu percaya diri mempengaruhi kinerja investasi dan membangun hubungan tidak langsung melalui kecenderungan risiko. Dan metodologi campuran diterapkan untuk menguji metodologi yang diusulkan. Jumlah populasi dari penelitian ini yaitu 1.000 investor individu. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu partial least square atau PLS, dan jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 15 investor individu, dan periode amatannya yaitu pada tahun 2016 sampai 2018. Pada penelitian ini mencakup variabel independen yaitu kepercayaan berlebihan yang merupakan terlalu percaya diri di pasar saham yang berdampak pada kecenderungan resiko dan pada gilirannya juga mempengaruhi kinerja investasi. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu penelitian saat ini terbatas pada investor individu yang percaya bahwa bias kognitif mengarahkan mereka pada keputusan investasi yang memuaskan. Dan pada penelitian ini mencakup hipotesis diantaranya yang pertama, terdapat hubungan yang signifikan terhadap kecenderungan risiko dan kinerja investasi. Yang kedua, terdapat hubungan yang signifikan antara bias optimis dan kinerja investasi melalui kecenderungan risiko. Untuk model dari penelitian ini yaitu bisa dilihat, dan untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu keuangan perilaku percaya bahwa kesalahan kognitif tidak selalu menghasilkan keuntungan negatif. Review yang keempat yaitu evaluasi penerimaan sistem informasi pada perguruan tinggi negeri dengan pendekatan teori perilaku terencana dan teori model penerimaan. S. Martonwa Mukhibada, Indah Anis Kurinilha, dan Ahmad Nurcina melakukan penelitian ini dengan judul Evaluasi Penerimaan Sistem Informasi pada Perguruan Tinggi Negeri dengan pendekatan teori perilaku terencana dan teori model penerimaan pada tahun 2020 dengan tujuan untuk mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi intensitas dan perilaku pengguna saat menggunakan sistem pengguna. Populasi dari penelitian ini yaitu dosen di Universitas Negeri Semarang. Metode sampling pada penelitian ini yaitu menggunakan metode
convenience. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 240 pengguna. Periode amatannya yaitu pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Pada penelitian ini mencakup variabel independen. Yang pertama yaitu Perceived Effectiveness, yaitu penelitian ini mengukur variabel dengan indikator kecepatan sistem dalam melaksanakan tugas dan dampaknya terhadap peningkatan kinerja, peningkatan produktivitas, dan peningkatan efisien. Yang kedua yaitu kontrol perilaku, yang merupakan keyakinan individu bahwa seseorang dapat melakukan pekerjaan dengan memperatkan sumber daya yang diperlukan untuk terlibat dalam suatu perilaku. Hipotesis dari penelitian ini yaitu yang pertama, terdapat hubungan positif terhadap sikap yang menggunakan sistem informasi keuangan. Yang kedua, terdapat hubungan positif antara norma subjektif dengan niat menggunakan sistem informasi keuangan. Yang ketiga, perceived behavioral control mempunyai hubungan positif dengan perilaku yang ditinjau dari sistem informasi keuangan. Yang keempat, perceived behavioral control mempunyai hubungan positif dengan intensitas pengguna sistem informasi keuangan. Yang kelima, persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap intensitas pengguna sistem informasi keuangan. Yang keenam yaitu persepsi kegunaan berpengaruh positif terhadap perilaku penggunaan sistem informasi keuangan. Yang ketujuh, perceived ease of use berpengaruh positif pada intensitas pada penggunaan sistem informasi keuangan. Dan yang kedelapan, persepsi kemudahan penggunaan berpengaruh positif terhadap persepsi. Kesembilan, niat menggunakan berpengaruh positif terhadap perilaku sistem informasi keuangan. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu agar peneliti melakukan analisis yang lebih luas dengan lebih banyak menggunakan teori dalam menilai penggunaan sistem keuangan. Model dari penelitian ini yaitu bisa dilihat, dan untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian ini menggunakan teori TPB dalam menguji niat dan perilaku pengguna dalam menggunakan sistem. Dan terakhir adalah review jurnal kelima, yaitu dengan judul dampak aspek perilaku terhadap panggilan keputusan investasi. Nindivya Narheswari, Alivia Salsabila, Balkiska, dan Nugroho Rio Negoro melakukan penelitian dengan judul dampak aspek perilaku terhadap pengambilan keputusan investasi pada tahun 2021 dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh aspek perilaku atau sentimen investor, overconfidence, silence, or reaction, dan herd behavioral terhadap pengambilan keputusan investasi. Populasi dari penelitian ini yaitu perusahaan yang tercatat di Indeks Tata Kelola Perusahaan Indonesia. Metode samplingnya yaitu Partial Lead Square atau PLS, dan jumlah sampai pada penelitian ini yaitu 413 investor individu, dan periode amatannya yaitu dari tahun 2016 sampai 2019. Pada penelitian ini mencakup variabel independen, diantaranya terlalu percaya diri yang merupakan perilaku pasar yang memiliki terlalu percaya diri, di mana mereka kecenderungan memprediksi harga pasar sehat tidak akurat sehingga mengakibatkan pasar menjadi bias. Yang kedua adalah perilaku keuangan yang bertujuan untuk memahami implikasi perilaku investor di bidang keuangan pasar mengenai pengambilan keputusan berdasarkan faktor psikologis. Yang ketiga yaitu variabel dependen, yaitu keputusan investasi, yaitu perilaku bias ini tidak bisa dihindari karena keputusan investasi melibatkan pemilihan suatu pilihan yang tepat dari beberapa pilihan yang ada dan memerlukan penilaian. Hipotesis dari penelitian ini yaitu pertama, sentimen investor berpengaruh positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Kedua, overconfidence mempunyai dampak positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang ketiga, silence mempunyai dampak positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Reaksi berlebihan keputusan investasi yang melibatkan berbagai informasi baik publik maupun swasta informasi. Yang
keempat yaitu reaksi berlebihan berdampak positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Yang kelima yaitu hedging berdampak positif terhadap pengambilan keputusan investasi. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa implikasi dari penelitian ini. Aspek perilaku dapat mempengaruhi investasi, pengambilan keputusan. Bank sentral dapat mengintegrasikan keuangan perilaku dalam mendidik investasi masyarakat sehingga diharapkan investor individu dapat mengambil keputusan investasi yang lebih baik dan menghindari perilaku bias. Dan untuk model dari penelitian ini yaitu bisa dilihat, dan kesimpulan dari penelitian ini yaitu hasil investor perlu membuat pengambilan keputusan investasi ketika mereka memilih untuk berinvestasi pada suatu saham sekuritas. Investor dituntut untuk mengambil keputusan investasi secara optimal. Oleh karena itu, para investor perlu menganalisis perilaku keuangan dalam pengambilan keputusan. Baik, itu saja presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.